Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Afifah dengan NIM 21042327 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan dosen pengampu Ibu Rahmadona Fitri Helmi, SAP MPM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup MSDM ada 7, yaitu perencanaan, rekrutmen dan seleksi, penempatan, pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi, dan pemberhentian. Baiklah, yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang secara sistematik mengkaji kebutuhan atau requirement sumber daya manusia untuk menjamin tersedianya tenaga kerja dalam jumlah dan mutu yang sesuai pada saat dibutuhkan. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses menarik perhatian sejumlah orang dan mendorong mereka untuk melamar pekerjaan pada suatu organisasi. Hasilnya yaitu sekumpulan pelamar yang memenuhi syarat. Seleksi adalah proses untuk memilih orang-orang dari sekumpulan pelamar yang paling cocok dengan posisi yang ditawarkan dan dengan organisasi. Hasilnya adalah para calon pegawai yang paling memenuhi syarat di antara pelamar. Selanjutnya yaitu penempatan. Penempatan adalah kegiatan untuk menindaklanjuti dari proses seleksi. Setelah tahap seleksi, beberapa calon pegawai yang telah terpilih untuk diloloskan nantinya akan ditempatkan pada jabatan yang membutuhkannya dan memberikan tugas kepada karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu upaya terencana yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan unjuk kerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Selanjutnya yaitu manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan suatu upaya komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan antara karyawan dengan atasannya dengan tujuan untuk mencapai tujuan utama sebuah perusahaan. Kehadiran manajemen ini memang sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan karena dalam membantu menyelaraskan karyawan dengan sumber daya lainnya supaya tujuan perusahaan tercapai dengan maksimal. Selanjutnya yaitu kompensasi. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka yang meliputi kompensasi finansial langsung, yaitu bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan, yaitu semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial, yaitu kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Selanjutnya yaitu pemberhentian. Pemberhentian yaitu terputusnya ikatan antara karyawan dengan perusahaan. Ketika sudah berakhir masa jabatan atau masa kerjanya, maka perusahaan memiliki tanggung jawab harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan dengan sebaik-baiknya. Alasan-alasan pemberhentian itu diantaranya
Yang pertama yaitu pemutusan karena keinginan karyawan sendiri, pemutusan karena kesalahan karyawan, pemutusan karena perusahaan berhenti produksi, pemutusan karena perusahaan bangkrut, pemutusan karena karyawan tidak mampu lagi bekerja, contohnya sakit menahun atau cacat total. Selanjutnya yaitu pemutusan karena yang bersangkutan meninggal, dan yang terakhir yaitu pemutusan karena batas usia yang ditentukan atau pensiun. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.